Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Herlina dengan nomor NIM 2114030034. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Saya akan menjelaskan yang pertama, isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 beserta pokok-pokok yang terkandung di dalam pembukaannya merupakan sumber hukum yang tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan motivasi dan aspirasi perjuangan dan dari tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuannya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea yang merupakan sumber hukum tertinggi. Selanjutnya, alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam alinea pertama tersebut terkandung suatu pengakuan tentang nilai hak kodrat yang tersimpul dalam kalimat bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Hak kodrat adalah hak yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Alinea kedua, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kalimat ini membuktikan adanya penghargaan atas perjuangan negara Indonesia selama ini dan menimbulkan kesadaran bahwa keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan dengan keadaan kemarin dan langkah sekarang akan menentukan keadaan yang akan datang. Nilai-nilai yang tercermin dalam kalimat tersebut adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ini perlu diwujudkan. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan ini bukan saja menegaskan apa yang menjadi motivasi real dan material bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya, tetapi juga menjadi keyakinan bahwa maksud dari menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pengakuan nilai religius adalah yaitu dalam pernyataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Hal ini mengandung makna bahwa negara Indonesia mengakui nilai-nilai religius, bahkan merupakan suatu dasar negara, yaitu sila yang pertama. Sebagai konsekuensinya merupakan dasar dari hukum positif negara maupun moral negara. Baiklah, selanjutnya alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintahan dalam susunan kalimat pemerintahan negara Indonesia, hal ini dimaksudkan dalam pengertian sebagai penyelenggara seluruh aspek kegiatan negara dan segala kelengkapannya, yang berbeda dengan pemerintahan negara yang hanya menyangkut salah satu aspek saja dan kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu aspek pelaksana. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, saya akan menjelaskan hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila. Nah, Pancasila secara yuridis formal ditetapkan sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia bersamaan dengan ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai dua hubungan timbal balik, yaitu yang pertama hubungan secara formal dan yang kedua hubungan secara material. Nah, hubungan secara formal jadi berdasarkan tempat terdapatnya Pancasila secara formal dapat disimpulkan menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Dan yang kedua, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan pengertian ilmiah merupakan pokok kaedah negara yang fundamental dan terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai 2 poin kedudukan, yaitu poin A, sebagai dasarnya karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang memberi faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Nah, yang sekarang poin B, memasukkan dirinya di dalam tertib hukum sebagai tertib hukum tertinggi. Nah, sekarang bagian yang ketiga dari hubungan secara formal, bahwa dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan dan berfungsi selain sebagai mukadimah dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kesatuan yang tidak dapat dipisahkan juga berkedudukan sebagai suatu yang bereksistensi sendiri, yang hakikat dan kedudukannya hukumnya berbeda dengan pasal-pasalnya, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya adalah Pancasila tidak tergantung pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahkan sebagai sumbernya. Nah, yang keempat, bahwa Pancasila dengan demikian dapat disimpulkan mempunyai hakikat, sifat, kedudukan, dan fungsi sebagai pokok kaedah negara yang fundamental, yang menjelmakan dirinya sebagai dasar kelangsungan hidup negara Republik Indonesia, yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bagian yang kelima, bahwa Pancasila sebagai inti pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demikian mempunyai kedudukan yang kuat, tetap dan tidak dapat diubah, terletak pada kelangsungan hidup negara Republik Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, hubungan secara material. Berdasarkan urutan-urutan tertib hukum Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai tertib hukum yang tertinggi. Adapun tertib hukum Indonesia bersumber pada Pancasila, atau dengan kata lain sebagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia meliputi sumber nilai, sumber materi, sumber bentuk, dan sumber sifat.
Selain itu, dalam hubungannya dengan hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, maka sebenarnya secara material yang merupakan esensi atau intisari dari pokok kaidah negara fundamental tersebut tidak lain adalah Pancasila. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.